Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazamza Maharani, NIM 1902 1020 5017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran sentra pada mata kuliah pembelajaran mikro. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar model pembelajaran sentra. Di sini model pembelajaran sentra merupakan pola pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau bisa disebut dengan circle times di dalam sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain merupakan zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat permainan yang berfungsi untuk menjadi pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam mencakup berbagai aspek perkembangannya. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan. Yang pertama yaitu bermain sensorik motor atau fungsional, yang kedua bermain peran, dan yang ketiga bermain konstruktif. Di sini terdapat berbagai karakteristik pembelajaran yang antara lainnya yang pertama ada berbasis sentra bermain. Di sini ada berbagai macam basis sentra bermain. Yang pertama yaitu sentra bahan alam atau bisa disebut dengan sentra bahan sains. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bermain bahan alam ini bisa dengan bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita seperti daun, ranting, kayu, pasir, air, batu, dan juga biji-bijian. Di sini alat yang digunakan diantaranya sekop, saringan, corong, ember, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada sentra balok. Di sini sentra balok berisi berbagai balok dalam berbagai bentuk dan juga ukuran, warna, dan juga tekstur. Di sini anak belajar banyak hal dalam cara menyusun atau menggunakan balok. Di sini anak juga dapat mengasah kemampuan berhitung untuk permulaan anak dan juga melakukan logika, kemampuan matematika untuk berpikir dan mengembangkan dan memecahkan. Yang selanjutnya yaitu ada sentra seni. Di sini bahan-bahan yang diperlukan untuk sentra seni ini antara lain yaitu kertas, cat air, krayon, spidol, gunung, kapur, tanah liat, pasir, lilin. Fasilitas ini untuk memperluas pengalaman yang dimiliki anak ke dalam karya nyata. Hasil karya ini melalui metode proyek kain daun, potongan-potongan, dan juga bahan. Yang selanjutnya yaitu ada sentra bermain peran. Di sini sentra bermain peran terdiri dari sentra bermain makro yang dapat menggunakan anak sebagai modelnya, dan juga ada sentra bermain mikro, misalkan menggunakan boneka sebagai alat bermainnya. Selanjutnya di sini ada sentra persiapan. Di sini sentra persiapan memiliki bahan yang ada pada sentra ini merupakan buku-buku, kartu, kata, huruf, kartu angka, dan juga bahan-bahan untuk kegiatan menyimak, bercakap, dan bersiap untuk menulis serta berhitung. Yang selanjutnya yaitu ada senira agama. Bahan-bahan yang disiapkan adalah berbagai maket tempat ibadah, perlengkapan ibadah, gambar-gambar, buku cerita keagamaan, dan bisa banyak lagi. Kegiatan yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu ada sentra musik. Di sini sentra musik memiliki bahan yang dibutuhkan pada sentra ini, misalnya botol atau beli kaca, tempurung kepala atau rebana, tutup botol, triangle, dan lain sebagainya. Sentra musik ini memfasilitasi anak untuk memperluas pengalamannya dalam menggunakan gagasan mereka untuk melalui olah tubuh, bermain musik dan lagu yang dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan anak tentang irama, birama, dan mengenal berbagai bunyi-bunyian dengan menggunakan alat-alat yang mendukung, misalnya pianika, piano, rebana, dan masih banyak lagi. Dalam model pembelajaran sentra, guru memberikan 4 pijakan, yaitu yang pertama pijakan scolding process, yang merupakan dukungan yang berubah-ubah yang sesuai dengan perkembangan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Ada 4 jenis pijakan, yaitu pijakan lingkungan bermain, pijakan sebelum bermain, pijakan selama bermain, dan juga pijakan setelah bermain. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai penataan ruang kelas dalam pembelajaran sentra. Pengelolaan kelas. Model pembelajaran sentra meliputi pengelolaan secara klasik, kelompok, dan individual pada saat kegiatan pembukaan, saat kegiatan penutup, dan saat
makan bersama, guru menggunakan pengelolaan secara klasik. Tetapi pada saat kegiatan menggunakan pengelolaan secara kelompok atau individual, untuk itu hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam sentra bermain dirancang dan direncanakan sehingga semua peserta dapat mengikuti kegiatan untuk mencapai tahap perkembangannya. Yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan sentra-sentra yang diperlukan hari itu. Yang ketiga, jumlah kegiatan dari dan ragam kesempatan masing-masing sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan jumlah anaknya. Yang keempat, ada kesesuaian antara pijakan, sentra, dan alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran. Dalam penataan lingkungan bermain, guru menempatkan alat dan bahan bermain yang akan digunakan yang mencerminkan rencana pembelajaran yang telah dibuat sehingga tujuan anak selama bermain lingkungan bermain alat tersebut dapat mengembangkan aneka anak yang menjadi tujuan sentra, yaitu dapat membangun seluruh domain perkembangan pola pikir anak. Selain itu, penataan ruang di lingkungan PAUD harus disesuaikan dengan kondisi dan juga karakteristik bangunan dan lingkungan pada PAUD tersebut. Jadi di sini guru membuat dan menyiapkan beberapa sudut sentra seperti yang pertama ada sentra balok, yang kedua sentra main peran kecil atau mikro, yang ketiga ada sentra main peran besar atau makro, yang keempat ada sentra IMT Aki, yang kelima ada sentra seni, yang keenam ada sentra persiapan, dan yang ketujuh ada sentra bahan alam. Setiap model sentra memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, tidak penting apapun model yang akan digunakan. Yang terpenting bagaimana anak bisa nyaman, aman dalam bermain, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga perilaku baiknya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan jumlah kegiatan main tiap harinya. Di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, bahwa dalam kurun waktu 2 semester itu ada berapa tema yang akan dibahas dalam kelas itu untuk anak-anak, dan setiap temanya akan ada beberapa perkiraan waktu. Contohnya semisal pertemuan pada minggu pertama sampai minggu ketiga temanya adalah diriku. Kemudian kita ambil contoh lain semisal tema tanaman, subtema tanaman buah. Satu hari ada 4 kegiatan inti, yaitu mengenal macam-macam buah, nama buah, mengelompokkan jenis warna buah, membuat jus, menyiram tanaman buah yang telah ditanam beberapa hari yang lalu. Yang selanjutnya yaitu ada alur kegiatan bermain. Di sini alur kegiatan bermain dalam model pembelajaran sentra ini yang pertama adalah penataan lingkungan bermain. Guru menempatkan alat dan bahan bermain yang akan digunakan yang mencerminkan rencana pembelajaran yang telah dibuat sehingga tujuan anak bermain dengan alat tersebut dapat dicapai. Yang kedua yaitu kegiatan sebelum masuk kelas atau penyambutan anak. 10 menit guru harus menyambut kedatangan anak dengan tegur sapa, senyum, dan juga salam. Kondisi awal yang harus diketahui guru dari peserta didik saat datang adalah ekspresif atau emosi yang menunjukkan rasa nyaman berada di sekolah. Bila kondisi ekspresif emosi anak saat datang menunjukkan kesedihan atau murung, maka guru perlu menetralisasi emosi anak terlebih dahulu dengan kegiatan transisi seperti membaca buku cerita, puzzle, atau bisa dengan pembelajaran-pembelajaran lain yang dapat merefresh kembali otak anak menjadi lebih ceria, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada pembukaan atau pengalaman gerak kasar. Selama 20 menit saja, jangan banyak-banyak, untuk guru menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran. Kegiatan pembukaan ini dapat berupa gerak musik, permainan, dan juga jurnal dan sebagainya. Di sini anak dikondisikan untuk duduk melingkar atau bisa disebut dengan circle time study. Dalam setiap kelompok melakukan kegiatan berdoa, bercakap-cakap tema, membacakan buku cerita, dan juga berhubungan dengan tema pada hari itu. Jadi buku cerita yang kita ceritakan kepada anak-anak itu harus sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan pada pembelajaran hari itu. Yang selanjutnya yaitu ada transisi 10 menit. Yaitu setelah selesai pembukaan, anak-anak diberi waktu 10 menit untuk pendingan dengan cara bernyanyi dalam lingkaran tersebut atau membuat permainan tebak-tebakan. Di sini mengapa dilakukan kegiatan seperti itu? Agar nantinya bertujuan anak kembali tenang
Nah, setelah anak tenang, nantinya secara bergiliran kesempatan ini untuk melatih kebersihan diri anak. Dipersilahkan untuk minum atau kembali ke kamar kecil. Kegiatan ini digunakan dapat berupa cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, maupun buang air kecil. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan inti yang berdurasi 90 menit. Di sini yang pertama, guru menjadi pijakan pengalaman sebelum bermain selama 15 menit. Di sini guru dan anak duduk melingkar untuk memberikan salam pada anak, menyapa kabar anak-anak, dan dilanjutkan dengan kegiatan. Yang kedua, guru dapat meminta anak untuk memperhatikan siapa teman mereka yang tidak hadir, atau bisa minta anak mengambil name tag dan juga menempelkan ke papan absen atau membalik atau menunjukkan name tag tersebut. Yang ketiga, kita meminta anak untuk berdoa secara bergilir dan meminta anak untuk memimpin doa. Yang keempat, kita sebagai guru menyampaikan tema pada hari ini untuk dikaitkan dengan kehidupan anak. Yang kelima, guru bisa membacakan buku yang terkait dengan tema pada hari ini. Setelah selesai, guru dapat menanyakan kembali apa isi dari cerita buku harian tersebut. Yang keenam, di sini guru dapat mengaitkan isi cerita dengan kegiatan bermain yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu guru dapat mengenalkan semua tempat dan juga alat yang sudah guru siapkan untuk kegiatan bermain pada hari ini. Yang kedelapan, juga guru dapat memberikan pijakan harus mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun. Yang kesembilan, guru dapat menyampaikan bagaimana aturan bermain yang digali dari anak dengan memilih tema bermain, memilih alat bermain, cara penggunaan alat-alat, kapan mulainya permainan tersebut dan kapan diakhirinya permainan tersebut, serta merapikan kembali alat-alat yang sudah dimainkan. Yang ke-10, guru dapat mengatur teman lainnya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih teman mainnya. Yang ke-11, anak untuk mulai bermain. Yang selanjutnya yaitu di sini ada pijakan pengalaman selama bermain selama 60 menit. Yang pertama yaitu di sini guru dapat mengamati dan juga memastikan semua anak melakukan kegiatan bermain ya. Yang kedua yaitu memberikan contoh cara bermain pada anak yang belum menggunakan bahan atau alat. Yang ketiga, di sini guru dapat memberikan dukungan berupa pernyataan positif tentang pekerjaan yang dilakukan anak. Seperti contohnya anak ini pekerjaannya sudah sampai setengah permainan. Di sini guru dapat memuji perkataan positif dengan memuji karya anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu dapat memancing dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara bermain anak. Di sini yang disebut pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang tidak cukup dengan dijawab iya atau tidak saja ya, tetapi banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan kepada anak. Yang kelima yaitu memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan. Yang keenam, mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain sehingga anak memiliki pengalaman bermain dengan banyak hal atau banyak karyanya. Yang ketujuh yaitu mencatat. Yang ketujuh yaitu guru dapat mencatat yang dilakukan anak, jenis bermain, tahap perkembangan dan juga tahap sosialnya. Yang kedelapan, guru dapat mengumpulkan hasil kerja anak dan jangan lupa mencatat nama dan juga tanggal di lembar kerja anak. Yang selanjutnya di sini ada pijakan pengalaman setelah bermain 15 menit. Di sini apabila waktu bermain sudah selesai, guru dapat memberikan atau memberitahu saatnya bahwa permainan ini sudah selesai. Di sini usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama ya teman-teman. Jenis makanan berupa kue atau makanan lainnya yang disiapkan sekolah atau yang dibawa oleh masing-masing anak. Sebelum makan bersama, di sini guru mengecek terlebih dahulu apakah ada anak yang tidak membawa makanan. Jika ada, tanyakan siapa yang mau berbagi makanan pada temannya. Guru memberitahu jenis makanan yang baik dan yang buruk kepada anak. Bukan yang buruk, maksudnya makanan yang kurang baik untuk dimakan oleh anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu jadikan waktu makan bersama sebagai pembiasaan dan juga tata cara makan yang baik dan atau memberikan adab yang baik kepada anak, adab makan terutama ya. Yang selanjutnya, saat anak melakukan kegiatan makan tadi, libatkan anak untuk membersihkan bekas makanan dan juga membuang bungkus makanan ke tempat sampah.
Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup. Di sini kegiatan penutup bisa dilaksanakan selama 10 menit. Yang pertama yaitu setelah anak berkumpul membentuk lingkaran kembali, guru mengajak anak untuk bernyanyi atau membaca puisi. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada anak secara bergilir untuk memimpin doa penutup. Yang ketiga, untuk menghindari berebut saat pulang digunakan untuk berdasarkan warna baju, usia, atau cara lain untuk keluar dan bersalaman terlebih dahulu. Bisa digunakan dengan anteng-antengan atau digunakan dengan warna baju yang sama atau usianya yang sama atau bisa dengan cara lainnya ya. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi di sini selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru hendaknya mencatat segala hal yang terjadi, baik terjadi terhadap program kegiatan maupun terhadap perkembangan peserta didik. Segala catatan guru digunakan sebagai bahan masukan bagi keperluan penilaian nantinya di setiap semesternya. Hasil laporan perkembangan anak yang nantinya dilaporkan oleh orang tua secara lisan maupun tertulis berupa rapor dalam bentuk narasi yang nantinya akan diberikan saat akhir semester. Baik, mungkin hanya itu penjelasan mengenai model pembelajaran sentra yang sudah saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.